Ayu duduk di tepi ranjangnya, menatap langit malam yang gelap di luar jendela. Bintang-bintang berkelip samar, seolah-olah menyaksikan perasaannya yang bergejolak. Di dalam hatinya, ada rasa cemas yang tak kunjung reda. Keluarganya terjebak dalam hutang yang menggunung, dan dia merasa terjebak dalam situasi yang tidak ada jalan keluarnya. Ayahnya, yang dulu adalah seorang pengusaha sukses, kini terpuruk setelah bisnisnya bangkrut. Ibu Ayu, yang selalu optimis, kini tampak lelah dan putus asa. Ayu adalah satu-satunya harapan bagi keluarganya. Di usianya yang baru 22 tahun, dia sudah merasakan beban yang sangat berat. Dia bekerja paruh waktu di sebuah kafe kecil di kota, tetapi penghasilannya tidak cukup untuk menutupi kebutuhan sehari-hari, apalagi untuk melunasi hutang-hutang yang terus membayangi keluarganya. Setiap hari, dia melihat wajah-wajah putus asa orang tuanya, dan itu membuat hatinya semakin sakit. Suatu malam, saat Ayu pulang dari kafe, dia mendengar bisikan di antara para tetangga. Mereka membicarakan kakek Harjo, seorang pria tua yang kaya raya, namun dikenal sebagai sosok yang angkuh dan misterius. Kakek Harjo memiliki kekuasaan dan pengaruh yang besar di kota, dan banyak orang yang takut padanya. Namun, di balik semua itu, ada desas-desus bahwa dia sangat kesepian. Ayu merasa ada sesuatu yang menarik tentang kakek itu, meskipun dia tahu bahwa berurusan dengan orang seperti kakek Harjo bisa berbahaya. Keesokan harinya, Ayu menerima telepon dari seorang pengacara yang mewakili kakek Harjo. Pengacara itu meminta Ayu untuk datang ke rumah kakek. Dengan perasaan campur aduk, Ayu memutuskan untuk pergi. Dia mengenakan gaun sederhana, berusaha tampil rapi meskipun hatinya berdebar-debar. Ketika dia tiba di rumah kakek Harjo, dia terpesona oleh kemewahan yang ada di sana. Rumah itu megah, dengan taman yang indah dan kolam renang yang berkilau di bawah sinar matahari. Setelah menunggu beberapa saat, Ayu dipanggil masuk. Kakek Harjo duduk di kursi besar di ruang tamunya, dikelilingi oleh barang-barang antik yang menunjukkan kekayaannya. Dia tampak lebih tua dari yang Ayu bayangkan, dengan rambut putih dan kerutan di wajahnya, tetapi matanya masih memancarkan kecerdasan dan ketajaman. "Selamat datang, Ayu," katanya dengan suara dalam yang penuh wibawa. "Saya sudah mendengar banyak tentangmu." Ayu merasa gugup, tetapi dia berusaha untuk tetap tenang. "Terima kasih, kakek. Saya di sini karena pengacara Anda menghubungi saya." Kakek Harjo mengangguk, lalu mengisyaratkan agar Ayu duduk. "Saya tahu tentang situasi keluargamu. Hutang yang mereka miliki cukup besar, dan saya bisa membantu melunasinya." Ayu terkejut. "Tapi bagaimana Anda bisa membantu?" Kakek Harjo tersenyum, tetapi senyumnya tidak sepenuhnya menenangkan. "Saya ingin menawarkan sebuah kesepakatan. Saya akan melunasi semua hutang keluargamu, tetapi ada syaratnya." Ayu menahan napas. "Syarat apa, kakek?" "Saya ingin kamu menjadi istri keempat saya," jawabnya tegas. "Saya sudah tua dan kesepian. Saya butuh seseorang untuk menemani saya di sisa hidup saya." Ayu merasa dunia seolah runtuh di sekelilingnya. Dia tidak bisa mempercayai apa yang baru saja dia dengar. Menjadi istri keempat seorang kakek tua? Itu adalah pilihan yang sangat sulit. Di satu sisi, dia ingin menyelamatkan keluarganya. Tetapi di sisi lain, dia merasa terjebak dalam situasi yang tidak diinginkan. "Ini bukan keputusan yang mudah, kakek," kata Ayu. Suaranya bergetar. "Saya perlu waktu untuk memikirkannya." Kakek Harjo mengangguk, tampak memahami. "Ambil waktu yang kamu butuhkan. Namun, ingatlah bahwa waktu terus berjalan, dan keluargamu membutuhkan bantuan segera." Setelah pertemuan itu, Ayu pulang dengan perasaan campur aduk. Dia tidak bisa tidur semalaman, memikirkan tawaran kakek Harjo. Dia tahu bahwa jika dia menolak, keluarganya akan terus menderita. Namun, jika dia menerima, dia akan terjebak dalam kehidupan yang tidak dia inginkan. Hari-hari berlalu, dan Ayu berusaha untuk menjalani hidupnya seperti biasa. Namun, setiap kali dia melihat wajah putus asa orang tuanya, hatinya semakin berat. Dia merasa terjebak dalam dilema yang tidak ada jalan keluarnya. Akhirnya, setelah berhari-hari berpikir, Ayu memutuskan untuk menemui kakek Harjo lagi. Ketika dia tiba di rumah kakek, dia merasa lebih tenang. Dia tahu bahwa keputusan ini akan mengubah hidupnya selamanya. Kakek Harjo menyambutnya dengan senyuman, dan Ayu merasakan ketegangan di antara mereka. "Saya sudah memikirkan tawaran Anda,
Kakek, kata Ayu, suaranya mantap. Saya akan menerima tawaran itu. Kakek Harjo tampak terkejut, tetapi senyumnya semakin lebar. Kamu tidak akan menyesal, Ayu. Saya akan memastikan keluargamu tidak akan menderita lagi. Ayu merasa campur aduk. Dia tahu bahwa dia telah membuat keputusan yang besar, tetapi dia juga merasa ada harapan baru. Dia berjanji pada dirinya sendiri untuk menjalani perannya dengan sebaik-baiknya, meskipun jalan di depan mungkin penuh dengan tantangan. Setelah pertemuan itu, Ayu mulai beradaptasi dengan kehidupan barunya. Dia pindah ke rumah kakek Harjo, yang megah dan penuh dengan barang-barang antik. Di sana, dia bertemu dengan istri-istri kakek yang lain, masing-masing dengan cerita dan latar belakang yang berbeda. Mereka semua tampak menerima Ayu dengan baik, tetapi Ayu merasa sedikit canggung di antara mereka. Hari-hari pertama di rumah kakek Harjo dipenuhi dengan kebingungan dan penyesuaian. Ayu berusaha untuk memahami perannya sebagai istri keempat, tetapi dia juga merasakan kesepian yang mendalam. Kakek Harjo seringkali sibuk dengan urusan bisnisnya, dan Ayu merasa terasing di rumah yang megah itu. Namun, seiring berjalannya waktu, Ayu mulai menemukan kenyamanan dalam rutinitas barunya. Dia mulai membantu kakek Harjo dalam berbagai hal, dari mengatur jadwalnya hingga merawat taman yang indah di rumah mereka. Dalam proses itu, dia mulai melihat sisi lembut dari kakek Harjo. Dia bukan hanya seorang kakek tua yang kaya, tetapi juga seorang pria yang memiliki banyak pengalaman hidup dan kebijaksanaan. Ayu mulai merasakan ketertarikan yang tidak terduga terhadap kakek Harjo. Dia melihat bagaimana kakek itu memperlakukan orang-orang di sekitarnya dengan hormat dan perhatian. Meskipun ada perbedaan usia yang mencolok, Ayu mulai merasakan bahwa cinta bisa tumbuh dalam situasi yang tidak terduga. Di malam hari, ketika mereka duduk bersama di teras, Ayu seringkali mendengarkan cerita-cerita kakek Harjo tentang masa mudanya. Dia terpesona oleh pengalaman hidup kakek yang penuh warna, dan dia merasa semakin dekat dengan sosok yang awalnya dia anggap sebagai orang asing. Ayu menyadari bahwa keputusan yang diambilnya bukan hanya untuk melunasi hutang keluarganya, tetapi juga untuk menemukan cinta dan kebahagiaan yang selama ini dia cari. Dia berjanji untuk menjalani perannya dengan sepenuh hati, meskipun jalan di depan mungkin penuh dengan tantangan. Dengan harapan baru dan semangat yang membara, Ayu bersiap untuk menghadapi kehidupan barunya sebagai istri keempat kakek Harjo, berharap bahwa cinta yang tumbuh di antara mereka akan membawa kebahagiaan bagi mereka berdua. Setelah beberapa minggu menjalani kehidupan barunya sebagai istri keempat kakek Harjo, Ayu mulai merasakan perubahan yang signifikan dalam dirinya. Awalnya, dia merasa canggung dan terasing di rumah megah itu, tetapi seiring berjalannya waktu, dia mulai menemukan tempatnya. Kakek Harjo, meskipun lebih tua, menunjukkan sisi lembut dan perhatian yang membuat Ayu merasa dihargai dan diterima. Setiap pagi, Ayu bangun lebih awal untuk menyiapkan sarapan. Dia menikmati momen-momen tenang di dapur, mendengarkan suara burung berkicau di luar jendela. Kakek Harjo biasanya sudah bangun dan duduk di teras, menikmati secangkir teh sambil membaca koran. Ayu merasa senang melihat kakek itu tersenyum saat dia menyajikan sarapan. Momen-momen kecil ini mulai membangun ikatan di antara mereka. Suatu pagi, saat Ayu menyajikan pankek dengan buah-buahan segar, kakek Harjo menatapnya dengan penuh perhatian. Ayu, kamu tahu, aku sangat menghargai semua yang kamu lakukan. Kehadiranmu di sini membawa kebahagiaan yang sudah lama hilang dalam hidupku. Ayu tersenyum, merasakan hangatnya pujian itu. Terima kasih, kakek. Saya hanya ingin membantu. Kakek Harjo mengangguk, lalu melanjutkan, kamu tahu, aku tidak hanya mencari seorang istri. Aku mencari teman, seseorang yang bisa berbagi hidup bersamaku. Kata-kata itu membuat Ayu terdiam sejenak. Dia mulai menyadari bahwa hubungan mereka lebih dari sekadar kesepakatan. Ada kedalaman yang mulai tumbuh di antara mereka, meskipun dia masih merasa ragu tentang perasaannya sendiri. Hari-hari berlalu, dan Ayu mulai beradaptasi dengan kehidupan barunya. Dia menjalin hubungan baik dengan istri-istri kakek Harjo yang lain. Masing-masing dari mereka memiliki cerita dan latar belakang yang berbeda, tetapi mereka semua saling mendukung satu sama lain. Istri pertama, Ibu Sari, adalah seorang wanita berusia 50-an yang bijaksana dan penuh kasih. Dia sering memberikan nasihat kepada Ayu tentang bagaimana menjalani kehidupan di rumah tangga yang tidak biasa ini. Jadilah dirimu sendiri, Ayu, kata Ibu Sari suatu hari saat mereka sedang duduk di taman. Kakek Harjo menghargai kejujuran dan ketulusan.
Jangan pernah merasa tertekan untuk menjadi seseorang yang bukan dirimu. Ayu merasa lega mendengar kata-kata itu. Dia mulai merasa lebih nyaman dengan dirinya sendiri dan perannya di rumah. Dia belajar untuk menikmati momen-momen kecil, seperti berkumpul dengan istri-istri kakek di taman, berbagi cerita, dan tertawa bersama. Suatu sore, saat Ayu sedang merawat taman, kakek Harjo datang menghampirinya. Dia membawa 2 gelas teh dan duduk di samping Ayu. "Kamu melakukan pekerjaan yang luar biasa di sini," katanya sambil menatap bunga-bunga yang sedang mekar. "Taman ini menjadi lebih hidup sejak kamu datang." Ayu tersenyum, merasa bangga dengan apa yang telah dia capai. "Terima kasih, kakek. Saya hanya ingin membuat tempat ini lebih indah." Kakek Harjo menatapnya dengan serius. "Kamu tahu, Ayu, hidup ini tidak selalu mudah. Kita semua memiliki masa lalu yang membentuk siapa kita sekarang. Aku ingin kamu tahu bahwa aku menghargai setiap usaha yang kamu lakukan." Ayu merasakan kehangatan dalam kata-kata kakek. Dia mulai melihat kakek Harjo bukan hanya sebagai seorang suami, tetapi juga sebagai seorang teman dan mentor. Mereka mulai berbagi lebih banyak momen bersama, dari berbincang di teras hingga berjalan-jalan di taman. Ayu merasa semakin dekat dengan kakek itu, dan dia mulai merasakan ketertarikan yang lebih dalam. Suatu malam, setelah makan malam yang menyenangkan, kakek Harjo mengajak Ayu untuk menonton film di ruang keluarga. Mereka duduk bersebelahan di sofa, dan Ayu merasakan detak jantungnya meningkat saat kakek itu menyentuh tangannya. Momen itu terasa intim, dan Ayu tidak bisa menahan senyumnya. Dia mulai menyadari bahwa perasaannya terhadap kakek Harjo semakin kuat. Film yang mereka tonton adalah sebuah drama romantis yang mengisahkan tentang cinta yang tumbuh di antara 2 orang dari latar belakang yang berbeda. Ayu terpesona oleh cerita itu. Tetapi yang lebih menarik perhatiannya adalah bagaimana kakek Harjo menatapnya dengan penuh perhatian. Dia merasa seolah-olah mereka adalah tokoh utama dalam cerita itu, terjebak dalam dunia mereka sendiri. Setelah film selesai, kakek Harjo menatap Ayu dengan serius. "Ayu, aku tahu ini mungkin terdengar aneh, tetapi aku merasa ada sesuatu yang istimewa di antara kita. Aku tidak hanya melihatmu sebagai istri, tetapi juga sebagai seseorang yang bisa aku percayai dan cintai." Ayu terkejut mendengar kata-kata itu. Dia merasa jantungnya berdebar kencang. "Kakek, saya juga merasakan hal yang sama. Tetapi, ini semua terasa begitu cepat." Kakek Harjo mengangguk, tampak memahami. "Aku tidak ingin terburu-buru. Kita bisa mengambil waktu kita. Yang terpenting adalah kita saling menghargai dan memahami satu sama lain." Ayu merasa lega mendengar itu. Dia tahu bahwa hubungan mereka tidak bisa dipaksakan. Tetapi dia juga merasakan ketertarikan yang semakin dalam. Mereka mulai menghabiskan lebih banyak waktu bersama, berbagi cerita dan pengalaman hidup. Ayu merasa semakin nyaman dengan kakek Harjo, dan dia mulai melihat sisi lain dari pria tua itu. Suatu hari, kakek Harjo mengajak Ayu untuk pergi ke sebuah pameran seni di kota. Ayu sangat senang, karena dia selalu menyukai seni dan budaya. Mereka berjalan berdua, mengagumi lukisan-lukisan indah dan berbincang tentang makna di balik setiap karya. Kakek Harjo menunjukkan pengetahuannya yang luas tentang seni, dan Ayu terpesona oleh cara dia menjelaskan setiap detail. Di tengah pameran, kakek Harjo berhenti di depan sebuah lukisan yang menggambarkan sepasang kekasih yang saling memandang. "Lihatlah, Ayu. Cinta sejati adalah tentang saling memahami dan menerima satu sama lain, tidak peduli seberapa besar perbedaan yang ada di antara kita." Ayu menatap lukisan itu, merasakan makna yang dalam. Dia tahu bahwa hubungan mereka mungkin tidak biasa, tetapi dia juga merasakan bahwa cinta bisa tumbuh di tempat yang tidak terduga. Dia menatap kakek Harjo, dan untuk pertama kalinya, dia merasa bahwa mereka memiliki ikatan yang lebih dari sekadar kesepakatan. Setelah pameran, mereka pergi makan malam di sebuah restoran kecil yang nyaman. Kakek Harjo memesan makanan favorit Ayu, dan mereka berbagi tawa dan cerita. Ayu merasa bahagia, dan dia tahu bahwa dia telah menemukan sesuatu yang berharga dalam hidupnya. Saat mereka pulang, kakek Harjo menggenggam tangan Ayu dengan lembut. "Ayu, aku ingin kamu tahu bahwa aku sangat menghargai kehadiranmu dalam hidupku. Kamu telah membawa kebahagiaan yang sudah lama hilang." Ayu merasa hangat di dalam hatinya. "Terima kasih, kakek. Saya juga merasa bahagia bisa berada di sini." Malam itu, saat Ayu berbaring di tempat tidurnya, dia merenungkan semua yang telah terjadi.
Dia merasa bahwa hidupnya telah berubah secara drastis. Dia tidak lagi merasa terjebak, tetapi malah menemukan kebahagiaan dan cinta yang tidak pernah dia bayangkan sebelumnya. Dia tahu bahwa perjalanan mereka masih panjang, tetapi dia siap untuk menjalani setiap momen dengan kakek Harjo. Dengan harapan baru dan semangat yang membara, Ayu bersiap untuk menghadapi kehidupan barunya, berharap bahwa cinta yang tumbuh di antara mereka akan membawa kebahagiaan bagi mereka berdua. Dia menyadari bahwa cinta sejati bisa datang dalam berbagai bentuk, dan dia bersyukur telah menemukan cinta dalam bayang-bayang kehidupan yang tidak terduga ini. Hari-hari berlalu, dan hubungan Ayu dengan kakek Harjo semakin dalam. Mereka telah melewati banyak momen berharga bersama, dari berbagi tawa hingga saling mendukung dalam kesedihan. Ayu merasa bahwa dia telah menemukan tempatnya di rumah itu, dan kakek Harjo bukan hanya seorang suami, tetapi juga sahabat dan mentor yang selalu ada untuknya. Suatu sore, saat Ayu sedang duduk di taman, dia melihat kakek Harjo sedang membaca buku di bawah pohon besar. Dia merasa terpesona oleh pemandangan itu. Kakek yang bijaksana, dikelilingi oleh keindahan alam. Ayu mendekat dan duduk di sampingnya. "Kakek, apa yang sedang kamu baca?" tanyanya dengan rasa ingin tahu. Kakek Harjo menutup bukunya dan tersenyum. "Ini adalah buku tentang cinta dan kehidupan. Setiap halaman mengingatkanku bahwa cinta sejati tidak mengenal batasan, dan bisa tumbuh di tempat yang tidak terduga." Ayu merasakan getaran di dalam hatinya. Dia tahu bahwa cinta mereka telah tumbuh dengan cara yang tidak biasa, tetapi itu adalah cinta yang tulus. "Saya merasa beruntung bisa berada di sini, kakek. Kamu telah mengubah hidupku." Kakek Harjo menatapnya dengan lembut. "Kamu juga telah mengubah hidupku, Ayu. Kehadiranmu membawa kebahagiaan yang sudah lama hilang. Aku tidak pernah menyangka bahwa di usiaku yang sudah senja ini, aku bisa merasakan cinta yang begitu dalam." Mendengar kata-kata itu, Ayu merasa haru. Dia tahu bahwa hubungan mereka bukan hanya tentang kesepakatan, tetapi juga tentang saling mencintai dan menghargai. Dia mulai menyadari bahwa cinta bisa datang dalam berbagai bentuk, dan dia bersyukur telah menemukan cinta dalam bayang-bayang kehidupan yang tidak terduga ini. Namun, di balik kebahagiaan itu, ada satu hal yang mengganggu pikiran Ayu. Dia tahu bahwa kakek Harjo sudah berusia lanjut, dan dia tidak bisa mengabaikan kenyataan bahwa suatu saat, mereka mungkin harus menghadapi perpisahan. Pikiran itu membuatnya merasa cemas, tetapi dia berusaha untuk tidak membiarkan rasa takut itu menghalangi kebahagiaannya. Suatu malam, saat mereka duduk di teras, Ayu memutuskan untuk berbicara tentang perasaannya. "Kakek, saya ingin jujur tentang sesuatu," katanya. Suaranya bergetar. "Saya tahu bahwa kita memiliki hubungan yang istimewa, tetapi saya juga merasa takut akan masa depan." Kakek Harjo menatapnya dengan serius. "Apa yang kamu takutkan, Ayu?" "Takut kehilanganmu," jawab Ayu dengan jujur. "Saya tahu bahwa kita tidak bisa menghindari kenyataan bahwa kamu sudah tua. Saya tidak ingin merasakan kesedihan ketika saat itu tiba." Kakek Harjo mengangguk, memahami perasaan Ayu. "Ayu, hidup ini penuh dengan ketidakpastian. Kita tidak bisa mengontrol apa yang akan terjadi di masa depan. Namun, yang terpenting adalah bagaimana kita menjalani setiap momen yang kita miliki sekarang." Ayu merasa terhibur oleh kata-kata kakek. Dia tahu bahwa kakek Harjo benar. Mereka harus menghargai setiap momen yang ada, tanpa membiarkan rasa takut menghalangi kebahagiaan mereka. "Saya akan berusaha untuk lebih menghargai setiap momen, kakek," katanya dengan tegas. Seiring berjalannya waktu, Ayu dan kakek Harjo semakin dekat. Mereka berbagi lebih banyak pengalaman, dari memasak bersama hingga menjelajahi tempat-tempat baru. Kakek Harjo mengajarkan Ayu tentang kehidupan, cinta, dan arti sejati dari kebahagiaan. Ayu merasa bahwa dia telah menemukan sosok yang tidak hanya mencintainya, tetapi juga mengajarinya untuk mencintai diri sendiri. Suatu hari, kakek Harjo mengajak Ayu untuk pergi ke pantai. Mereka berjalan di sepanjang pasir putih, menikmati angin laut yang segar. Ayu merasa bahagia, dan dia tahu bahwa momen ini akan menjadi kenangan yang tak terlupakan. Mereka duduk di tepi laut, menatap ombak yang berdebur. "Kakek, saya merasa sangat beruntung bisa berada di sini bersamamu," kata Ayu, menatap kakek Harjo dengan penuh kasih. Kakek Harjo tersenyum, lalu menggenggam tangan Ayu. "Aku juga merasa beruntung, Ayu. Kamu telah membawa warna baru dalam hidupku. Cinta kita adalah sesuatu yang tidak bisa diukur dengan usia atau waktu.
Ayu merasakan kehangatan dalam pelukan kakek. Dia tahu bahwa cinta mereka adalah sesuatu yang istimewa, dan dia bertekad untuk menjaga hubungan ini selamanya. Mereka menghabiskan waktu di pantai, berbagi cerita dan tawa, dan Ayu merasa bahwa dia telah menemukan kebahagiaan sejati. Namun, saat mereka kembali ke rumah, Ayu merasakan ketegangan di dalam hatinya. Dia tahu bahwa meskipun mereka telah menemukan kebahagiaan, ada tantangan yang harus mereka hadapi. Kakek Harjo sudah berusia lanjut, dan Ayu tidak bisa mengabaikan kenyataan bahwa suatu saat, mereka mungkin harus menghadapi perpisahan. Beberapa minggu kemudian, kakek Harjo mulai merasa tidak enak badan. Ayu merasa cemas melihat kakek yang biasanya kuat dan penuh semangat menjadi lemah. Dia berusaha untuk tetap tenang, tetapi hatinya dipenuhi dengan kekhawatiran. Kakek Harjo memutuskan untuk pergi ke dokter untuk pemeriksaan. Saat mereka menunggu hasil pemeriksaan, Ayu merasakan ketegangan yang luar biasa. Dia berdoa agar semuanya baik-baik saja. Ketika dokter akhirnya memanggil mereka, Ayu merasakan jantungnya berdebar kencang. Kakek Harjo duduk di sampingnya. Tampak tenang meskipun ada kekhawatiran di matanya. Dokter menjelaskan bahwa kakek Harjo mengalami beberapa masalah kesehatan yang umum terjadi pada orang seusianya. Meskipun tidak ada yang terlalu serius, dokter merekomendasikan agar kakek Harjo menjaga pola makan dan gaya hidupnya. Ayu merasa lega mendengar kabar itu, tetapi dia juga tahu bahwa mereka harus lebih berhati-hati ke depannya. Setelah pertemuan dengan dokter, kakek Harjo menatap Ayu dengan serius. Ayu, aku ingin kamu tahu bahwa aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Kita akan menghadapi semua ini bersama-sama. Ayu merasa terharu mendengar kata-kata itu. Saya tidak ingin kehilanganmu, kakek. Kamu adalah segalanya bagi saya. Kakek Harjo menggenggam tangan Ayu dengan lembut. Kita tidak bisa menghindari kenyataan, tetapi kita bisa memilih untuk menjalani hidup dengan penuh cinta dan kebahagiaan. Aku ingin kamu tahu bahwa cinta kita adalah sesuatu yang abadi. Mendengar kata-kata itu, Ayu merasa terinspirasi. Dia tahu bahwa meskipun ada tantangan di depan, mereka akan menghadapi semuanya bersama-sama. Dia bertekad untuk menjaga cinta ini dan membuat setiap momen berharga. Seiring berjalannya waktu, Ayu dan kakek Harjo semakin dekat. Mereka saling mendukung dalam setiap langkah, dan Ayu merasa bahwa cinta mereka semakin kuat. Dia belajar untuk menghargai setiap momen, tidak peduli seberapa kecilnya. Mereka berbagi tawa, cerita, dan kebahagiaan, dan Ayu merasa bahwa hidupnya telah berubah menjadi lebih baik. Suatu malam, saat mereka duduk di teras, kakek Harjo menatap Ayu dengan penuh kasih. Ayu, aku ingin kamu tahu bahwa kamu adalah cahaya dalam hidupku. Aku tidak pernah merasa seberuntung ini sebelumnya. Ayu tersenyum, merasakan kehangatan dalam hatinya. Saya juga merasa beruntung, kakek. Kamu telah mengajarkan saya arti cinta sejati. Kakek Harjo menggenggam tangan Ayu dengan lembut. Mari kita terus menjalani hidup ini dengan penuh cinta dan kebahagiaan. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, tetapi kita bisa membuat setiap momen berarti. Ayu mengangguk, merasa bersemangat. Dia tahu bahwa cinta mereka adalah sesuatu yang istimewa, dan dia bertekad untuk menjaga hubungan ini selamanya. Mereka saling menatap, dan dalam momen itu, Ayu merasakan cinta yang tulus dan mendalam. Dengan harapan baru dan semangat yang membara, Ayu bersiap untuk menghadapi masa depan bersama kakek Harjo. Dia tahu bahwa cinta sejati bisa datang dalam berbagai bentuk, dan dia bersyukur telah menemukan cinta dalam bayang-bayang kehidupan yang tidak terduga ini. Mereka akan terus berjalan bersama, menghadapi setiap tantangan dengan cinta dan kebahagiaan, dan Ayu yakin bahwa cinta mereka akan abadi.